kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kependudukan, ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Dan pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pengumpulan data kependudukan. Sebagaimana kita tahu bahwa ternyata jumlah penduduk itu mengalami penambahan dan pengurangan. Dalam hal itu maka data penduduk perlu dikelompokkan, kemudian dilakukan penghitungan dan pada akhirnya untuk mengambil kebijakan. Baik, pengumpulan data kependudukan ini ada 3 metode yang dilakukan. Yang pertama adalah sensus, kedua survei, dan ketiga adalah registrasi. Nah, sekarang ada yang pernah dengar istilah sensus? Ya, semua pernah dengar ya, bahkan kalian pun sudah masuk ke dalam data kependudukan yang dihitung melalui proses sensus. Sekarang sensus ini adalah merupakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan. Nah, bagaimana? Sensus ini bersifat menyeluruh, jadi seluruh wilayah Indonesia itu melakukan kegiatan sensus dan serempak. Jadi waktu pengumpulan data kependudukannya itu dilakukan secara serempak. Nah, kemudian sensus itu dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Waktunya sangat lama. Ya, karena sensus itu wilayahnya luas, kita Indonesia sangat luas, kemudian memerlukan biaya yang sangat besar. Ya. Yang kedua adalah survei. Survei ini adalah pengumpulan data penduduk berdasarkan wilayah sampel. Jadi kalau misalnya sensus itu seluruh wilayah Indonesia, kalau survei itu hanya beberapa wilayah saja yang diambil data kependudukannya. Kemudian data apa yang diambil? Data yang diambil masih sama, yaitu data demografi. Jadi berapa jumlah penduduk, berapa kelahirannya, berapa kematiannya, kemudian berapa jumlah penduduk yang keluar, ataupun data ekonomi. Jadi kegiatan penduduk itu apa saja, gitu. Ataupun bisa jadi data sosial, misalnya jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya, itu juga bisa dilakukan penghitungan melalui kegiatan yang disebut dengan survei. Nah, kemudian kalau di Indonesia, survei yang pernah dilakukan itu yang melakukannya adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, contoh survei yang sudah dilakukan yang pertama itu Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi yang diambil adalah data sosial dan data ekonomi nasional. Jadi beberapa wilayah kemudian dijadikan sampel, kemudian digunakan untuk mengambil kesimpulan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang ada di Indonesia. Ataupun SUPAS, survei penduduk antar sensus. Kalau ini jumlah data demografi, kemudian dilakukan waktu antar sensus. Misalnya nih, sensus 2010, kemudian sensus yang akan datang berikutnya 2020. Nah, mungkin surveinya dilakukan pada tahun 2015. Paham ya? Baik, dan yang terakhir, pengumpulan data penduduk. Yang ketiga adalah registrasi. Registrasi ini pengumpulan data penduduk secara kontinu. Jadi pengambilan data penduduk itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Terus-menerus, kurun waktunya itu setiap bulan. Ketika ada perubahan data penduduk, itu dilakukan pelaporan. Dari mana mulainya? Registrasi ini dimulai dari pemerintah terendah, yaitu diawali oleh pemerintah desa. Desa setiap waktu itu melakukan pencatatan berapa penduduk yang lahir, berapa penduduk yang meninggal, berapa penduduk yang tidak, kemudian dilakukan pelaporan pada jenjang pemerintahan yang berikutnya. Kecamatan melakukan pelaporan kepada kabupaten dan seterusnya. Baik, jadi bisa dipahami anak bahwa pengumpulan data penduduk di Indonesia itu melalui 3 metode. Yang pertama sensus, survei, dan registrasi. Terima kasih.